Halo guys, kembali lagi bersama gue Erik Darwansyah di #Gawaipedia. Wah, udah lama banget ya gue nggak bikin video di channel YouTube Pulau TV ya. Dan pada kesempatan kali ini gue berusaha untuk membuat video terbaru mengenai gadget di #Gawaipedia. Nah, pada kesempatan kali ini Gawaipedia bakalan share kepada kalian semua pengalaman aku sendiri sih, pengalaman gue sendiri memakai handphone yang cukup viral pada saat ini, yaitu handphone iPhone bypass. Nah, kenapa gue bilang cukup viral? Kalau kalian lihat di Facebook lah atau di mana, ada orang yang menjual handphone iPhone yang bypass dengan harga murah banget. Harganya itu jauh banget dari pasaran. Misalnya nih, gue beli handphone iPhone SE nih, yang sekarang gue beli, pakai ini sekarang. Yang mana kalau aslinya itu dijual paling masih 1-2 jutaan, karena ini kan spesifikasinya sama banget sama iPhone 6s yang bisa iOS 13. Tapi ini iPhone SE ini, nah nih gua beli harganya cuma 500.000 loh guys, cuma 500.000. Kenapa bisa murah banget? Gua bakalan jelasin di video ini supaya kalian bisa tercerahkan, tercerahkan dan bisa berpikiran, worth it gak sih kita beli handphone iPhone bypass ini ya? Nah, sebelum masuk ke videonya, gue mau jelasin terlebih dahulu apa itu iPhone bypass. iPhone bypass sendiri, bypass, gue tekanin kata bypass dulu. Bypass itu adalah salah satu teknik hacking yang mana melewati activation lock yang ada di iPhone. Yang mana iPhone ini ada fitur Find Your Phone-nya, yang mana jika handphone ini statusnya hilang, maka orang yang bersangkutan yang mempunyai handphonenya ini bisa mengunci handphonenya. Mengunci handphonenya dengan fitur Find Your Phone-nya itu. Jadi iCloud-nya terkunci. Pasti pernah dengar iCloud terkunci dan lain-lain. Nah, bypass itu adalah teknik hacking yang mana melewati activation lock itu, yang mana kita bisa mengakses handphone ini tanpa kendala. Karena ada teknik hackingnya itu ya melewati ini activation locknya itu. Jadi kita nggak perlu mengisikan iCloud sama password orang yang bersangkutan. Nah, jadi ya handphone ini ilegal dong ya. Ya iya, memang pastinya ilegal dengan pastinya. Makanya harganya juga murah ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang pengen beli iPhone bypass juga pikir-pikir lagi, karena ini handphonenya memang pasti ilegal. Tapi tetap aja nggak apa-apa sih sebenarnya pakai handphone ini, kan yang punya juga nggak tahu kan ya. Ini juga gue nggak tahu juga siapa yang punya handphone ini sebelumnya ya. Karena memang pas beli ini juga handphonenya statusnya udah bisa masuk ke home. Jadi gue nggak mau nggak bisa reset juga, karena nanti kalau reset ke lock lagi, terkunci lagi handphonenya gitu. Nah, untuk handphone bypass ini pastilah mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Jadi gue bakalan share juga kelebihan dan kekurangan gue selama gue pakai iPhone bypass ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel YouTube gue ya, biar gue nya makin semangat untuk bikin video berkualitas buat kalian semua. Nah, untuk kelebihannya memang cuma satu, murah banget. iPhone SE yang biasanya dijual 1-2 jutaan, gue dapet cuma 500.000 tuh gimana coba kan ya? Tapi tetap aja ada kekurangannya. Yang mana kekurangannya yang pertama, bypass itu punya beberapa tipe. Untungnya gue dapet handphone yang ini adalah premium SIM, yang mana bypass premium SIM itu bisa masuk kartu dan bisa menggunakan internet seperti biasa. Jadi gue menggunakan handphone ini layaknya handphone biasa, bisa SMS-an, teleponan, internetan, dan lain-lain bisa semua. Tapi ada juga yang tipenya bypass wifi, yang mana setelah di bypass handphone ini cuma bisa wifi-an doang, tidak bisa menggunakan kartu. Percuma saja kalian masukin kartunya tidak terdeteksi, karena memang bypassnya bisanya wifi. Dan ada juga teknik bypass yang bisa
apa namanya, bypass SIM, tapi kalian bisanya cuma SMS-an sama nelponan doang, internetannya nggak bisa, LTE sama 3G-nya nggak bisa muncul. Ya sama saja ya, cuma bisa SMS-an sama teleponan, sama aja, kita perlu wifi untuk internetannya. Untung gue dapetin handphone yang ini ya, harga 500.000 ini sudah apa namanya, sudah bisa kartu dan bisa internetan juga, LTE lagi, jadi aman digunakan sehari-hari. Kekurangan yang kedua, tidak bisa update. Kalian tidak boleh update handphone ini, karena jika diupdate, handphone ini bakalan terkunci kembali. Karena pastinya ya, iPhone itu setiap versinya mempunyai sistem keamanan yang berbeda-beda. Yang gue pakai ini untungnya yang terbaru, versi 13,5.1, yang mana itu adalah versi terbaru sekarang. Memang sih ada yang iOS 14, tapi kan masih belum rilis secara official di Apple. Tapi sekarang yang paling tertinggi memang 13,5.1, ini yang terbaru banget, jadi aman-aman aja gue pakai sekarang. Selanjutnya yang ketiga, itu tidak boleh reset. Reset juga nggak boleh handphone ini. Kenapa? Kalau kalian reset, handphone ini bakalan ketahuan lagi. iOS-nya bakalan tahu lagi handphone ini terlock di awal. Nanti kalian dimintain akun iCloud orang yang bersangkutan yang punya handphone sebelumnya. Jadi ada banyak banget pantangan dari handphone ini, sehingga kalian mesti jaga-jaga agar iPhone kalian tetap aman. Selanjutnya, iPhone kalian itu tidak boleh dikunci juga. Waduh, banyak banget ya pantangannya. Kalau terkunci, iPhone kalian itu otomatis bisa ke lock ininya, otomatis bakalan nge-lock ininya, bakalan nge-update iOS-nya dan bakalan kekunci lagi. Gue punya pengalaman banget kemarin beli handphone ini, gue passcode handphonenya dan ke-lock lagi. Jadi pas gue hidupin handphonenya, itu minta password lagi, minta iCloud orang yang bersangkutan. Jadi gue re-bypass lagi. Nah, bagi kalian yang sudah kelewatan, sudah tiba-tiba sudah ke-update, sudah ke-reset atau gimana, terpaksa kalian harus re-bypass lagi untuk bisa memakai handphone ini. Pantangannya banyak banget. Dan juga pantangan yang paling gak enak di handphone bypass ini adalah kalian tidak bisa mendapatkan notifikasi sama sekali. Maksudnya gimana tuh tidak bisa dapetin notifikasi? Misalnya nih, WhatsApp, kalian punya pesan masuk nih di WhatsApp. Nah misalnya ada yang ngechat kalian ke WhatsApp handphone ini, kalian nggak bakalan dapet notifikasinya kecuali kalau kalian buka aplikasinya. Memang bawaan hampir semua bypass seperti itu ya. Jadi kalian harus standby terus di aplikasi tersebut. Dari Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan lain-lain itu nggak bisa mendapatkan notifikasi sama sekali. Jadi hati-hati banget ya sama kalian yang butuh handphone buat kerjaan atau bisnis atau gimana. Jadi kalian harus standby terus, aplikasinya harus on untuk mendapatkan notifikasi dari mereka. Tetap dapat notifikasi, tapi dengan syarat kalian harus membuka aplikasi tersebut, statusnya on, tidak kalian tutup. Kalau kalian tutup nih, kalian tutup kayak gini selama 1 menit, kalian nggak bakalan dapat notifikasi lagi. Waduh, nggak enak banget ya. Nggak enak banget beneran. Jadi ada beberapa pantangan banget di saat kalian menggunakan handphone bypass ini. Nah, bagi kalian yang punya yang punya pengalaman menggunakan iPhone bypass, bisa komentar di bawah ya. Kasih tahu ke gue apa aja sih pantangan-pantangan pakai iPhone bypass ini. Selama gue pakai iPhone bypass ini, gue worth it aja sih. Yang pertama karena harganya murah juga. Yang kedua, ini bukan handphone utama gue. Gue beli ini cuma buat konten doang, dan juga gue penasaran sama handphone bypass itu seperti apa bentukannya, seperti apa ininya. Oh begitu ininya, isinya dan lain-lain. Dan juga ini handphone gue mau jailbreak juga, jadi gue mau kustomisasi. Bagi kalian yang nggak tahu jailbreak itu hampir sama kayak Android, yaitu di root ya, yang mana kita bisa
apa namanya, mengcustom ROM dari iPhone-nya sendiri. Jadi dari tampilan, dari fitur-fiturnya dan lain-lain kita bisa atur atau kita bisa gunakan di iPhone-nya begitu. Jadi iPhone ini statusnya udah gua jailbreak. Jadi gua bisa untuk notification bagi kalian yang udah beli iPhone bypass dan ingin dapetin notifikasi, kalian juga bisa bypass dan menginstal beberapa tweak yang diperlukan untuk mendapatkan notifikasi WhatsApp lah atau apa gitu ya, masih bisa dengan cara kita jailbreak begitu. Sebenarnya pinter-pinter aja kalau kalian pengen beli iPhone bypass ini. Ada resikonya ya, meskipun murah tetap ada beberapa resiko yang harus ditanggung. Minus yang selanjutnya adalah tidak ada garansi sama sekali. Garansi Apple juga tidak ada dan tidak terdaftar juga tidak terdaftar juga di websitenya Apple. Jadi kalian kalau rusak ya rusak aja, sekali pakai lah istilahnya ya. Jadi kalian kalau udah rusak ini ya jadi kanibalan atau gimana ya, itulah nggak enaknya makanya handphone bypass. Tapi memang harganya murah, jadi worth it aja sih bagi gue buat bikin konten, bisa nge-game juga, karena kan tahu sendiri ya, untuk spesifikasi iPhone sendiri kan bagus banget ya teman-teman buat nge-game, buat sosial media, buat bikin video, ngerekam audio dan lain-lain. Jadi kalian bisa gunakan iPhone bypass ini untuk kebutuhan yang lain. Tapi kalau untuk kebutuhan utama jangan gunakan. Tapi bisa sih gunakan kebutuhan utama, tapi diinstal dulu beberapa tweak jailbreak begitu ya. Nah, di Gawepedia kali ini gue bakalan bikin series iPhone bypass, yang mana gue bakalan sharing juga tweak-tweak apa saja yang udah gue gunakan di iPhone ini, sehingga iPhone bypass ini juga seproduktif handphone iPhone biasanya. Sehingga jangan lupa di subscribe channel YouTube Pak Pulau TV untuk video-video selanjutnya. So itu dia pengalaman gue memakai handphone bypass yang udah sekitar 1 bulan ini ya. Untuk 1 bulan ini gue worth it banget, gue suka banget. Gue sering banget buat scroll Instagram, buat rekam audio. Habis itu gue belajar juga jailbreak juga memakai handphone ini. Jadi kalau nge-jailbreak pakai handphone bypass tuh kayak nggak merasa berdosa gitu ya, karena harganya juga murah. Kalau rusak ya rusak aja lah ya, nggak apa-apa ya. Dan hasilnya juga bagus banget. Gue ini sekarang sudah tweak handphone ini menjadi iPhone 14 bentukannya, jadi hampir mirip banget ya. Jadi kalian bisa juga membeli iPhone bypass untuk kebutuhan yang gue butuhkan seperti yang tadi. Nah itu dia pengalaman gue memakai iPhone bypass. Kalau menurut gue worth it banget bagi kalian yang masih pengen gunain iPhone buat rekam video, audio, mungkin nge-game dan lain-lain. Tentu iPhone bypass jadi salah satu alternatif ya. Jadi oke aja sih gue makainya. Gak rugi 500.000 itu buat beli iPhone bypass. Oke deh. Dan sekian video dari Gawepedia untuk kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan gue bakalan buat series untuk iPhone bypass. Jadi ditunggu saja untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe dan hidupkan bel notifikasi agar tahu di saat gue uploading video. Sampai jumpa di video selanjutnya di Gawepedia. Dadah teman-teman.